Pada hari Selasa 22 Agustus 2023, Ketua DPRD Pelalawan, Baharudin SH.MH bersama seluruh Komisi DPRD Pelalawan dan OPD Pelalawan laksanakan rapat internal membahas temuan sidak DPR DKP PT Permata Hijau Indonesia pada waktu yang lalu. Dalam rapat tersebut, anggota DPRD Pelalawan mempertanyakan atas kehadiran PT Permata Hijau Indonesia. Sebab yang hadir dianggap kurang kompeten dalam memutuskan masalah yang ada di PT Permata Hijau Indonesia. Pertama, bahwa ini harus diselesaikan dan supaya juga jangan menimbulkan polemik-polemik di masyarakat. Apalagi kami yang tinggal di sana, apalagi kondisi Pak Charles yang hanya beberapa meter di belakang rumahnya. Kalau kita dengar ini di suara perlawanan bagaimana desakan orang segalanya, kita diam. Karena juga kita tidak ada bermain dalam hal ini. Kita ingin semua yang dibuka. Makanya bagaimana perasaan Pak Charles di belakang rumahnya kan? Namun demikian, bagi kita hari ini kita ingin kita buka betul sesuai dengan fakta hukumnya. Makanya pada kesempatan ini Pak Kepala Satpol PP, PPNS turun ini jangan sekedar gagah-gagahan. Bapaknya turun itu adalah sebagai orang yang mewakili institusi berkaitan dengan persoalan hukum. Nah, kalau memang ada alat bukti dan terbukti, silakan mainkan itu. Tapi juga kalau tidak terbukti, jangan ini menjadi polemik di dalam masyarakat. Ini yang perlu kita jelaskan. Apa persoalan hukumnya? Nanti ya silakan diajukan melalui proses pengadilan. Nah, silakan ajukan. Kalau eksekusi. Kita tidak mau ada proses politik, apalagi ini pada tahun-tahun ini adalah tahun-tahun politik, jangan nanti diwarnai berbagai macam ketidaknyamanan dan tidak stabil untuk kita. Jadi itu kiranya pada kesempatan ini kami minta dulu dari pemerintah. Rapat hari ini adalah rapat kita mau melihat dan mendengar seperti apa dari pemerintah berkaitan dengan persoalan ini dalam konteks hukum, dalam konteks PPNS. Pegawai penyidik negeri sipil. Artinya ini punya kewenangan hukum. Kalau punya dua alat bukti silakan. Jadi makanya kita yang berpolemik memberikan keterangan sehingga kalau memang ini terbukti apa langkahnya, upaya hukumnya apa, ditutupnya seperti apa. Jangan nanti berpolemik. Atau juga ada cara lain dalam hal ini. Jadi mungkin pada kesempatan ini kami minta dulu paparkan dulu dari PPNS siapa yang mewakili dari PPNS ini. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ketua Pimpinan yang saya hormati, Ketua Komisi 1, Komisi 2, Komisi 3, beserta anggota yang saya hormati. Kemudian Bapak-Bapak dari pemerintah, kemudian Bapak-Bapak dari PT PHI. Begini Bapak-Bapak, rapat kita pada siang hari ini sebetulnya untuk menentukan nasib perusahaan Bapak. Namun yang hadir di sini, ingat Pak ya, yang hadir di sini hanya orang-orang yang tidak bisa memberikan keputusan. Oleh karena itu, saya berpendapat bahwa Bapak-Bapak tidak bisa mengikuti rapat ini. Karena ini suatu hal yang melanggar menurut kami. Tidak ada yang bisa Bapak-Bapak. Sampaikan sama pimpinan perusahaan itu. Menentukan nasib perusahaan saja bahwa Bapak itu tidak bisa datang ke sini. Jadi kalau menurut saya percuma ini kita rapat dengan orang-orang yang tidak bisa menentukan perusahaan. Kalau dengan pemerintah kita bisa rapat. Tapi kalau dengan orang yang ada di sini sore hari ini seperti ini, sementara nasib perusahaan yang harus diterima oleh masyarakat tidak bisa Bapak. Jadi pimpinan saya tidak sepakat kalau Bapak yang ada di sini untuk mengikuti rapat ini sampai selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sabrizal. Pertama, sebetulnya rapat hari ini adalah rapat kami dengan PPNS, rapat internal. Saya juga tidak tahu nih kok bisa ada undangannya ke pihak perusahaan Pak. Jadi karena rapat kami ini kan sebetulnya ingin tahu betul apa-apa langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh tahun-tahun ini. Ini kan. Nah, jadi sebetulnya itu saya kaget juga. Makanya kok ada perusahaan di sini ya. Rapat kali ini kita rapat internal dengan BPNS, bukan rapat dengan pendapat dengan
perusahaan. Jadi Bapak, sekali lagi kami ucapkan terima kasih sudah hadir ke sini, Pak Yusman. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran ini. Kami ini setelah rapatnya internal nih, saya kaget juga. Pak Yusman dari undangan kapan? Yang antar Sewat. Saya nggak tahu Pak, nggak ada di pos. Ya, jadi gini, Pak Yusman, saya juga kaget sekali kami ini mau rapat dengan PPNS ini, rapat ini seperti apa hasilnya, supaya ini juga kita menggelar, kita apa? Ya, kami juga seperti maksud Pak Wangkala dan kawan-kawan, mungkin nanti di lain waktu lah rapat kita bersama dengan perusahaan, dan ini nanti kita minta yang datang itu juga mungkin yang berkompeten. Maka saya bilang tadi, yang pernah menghubungi saya namanya Pak Asep. Tapi Pak Asep sampai hari ini saya belum pernah jumpa dan orang ini saya belum tahu. Nah, makanya pada kesempatan ini Pak Yusman, Bapak semuanya kami mohon maaf karena ini juga kami akan lanjutkan rapat, tapi rapatnya ini dengan rapat tertutup kita dengan PPNS. Dalam penjelasannya Ketua DPRD Pelalawan Baharudin SHM harapat bersama PENS dan OPD terkait untuk membahas permasalahan yang ada di PT Permata Hijau Indonesia. Komisi 1, Komisi 2, Komisi 3 rapat gabungan, 3 pimpinan hadir semuanya. Rapat kami ini adalah rapat terhadap menindaklanjuti hasil temuan kita sidak beberapa waktu lalu di PT PHI Dengan OPD terkait. dengan PPNS dan OPD terkait. PPNS-nya siapa? Pegawai penyidik negeri sipil. PPNS ini, mereka ini punya kewenangan untuk menentukan berkaitan temuannya apakah bisa dibawa secara hukum atau tidak. Rapat tadi adalah rapat tertutup antar kita, makanya kami kaget juga tadi. Rupanya ada miskomunikasi, kami tidak mengundang, rupanya setelah kita mengundang, pikirnya kita diundang PHI. Nah, makanya ada datang dari PHI datang, jadi kita minta mereka untuk keluar, ini rapat ini tertutup. Kita ingin tahu langkah apa yang sudah diambil oleh pemerintah berkaitan dengan masalah ini. Nah, itulah rapat tadi. Siapa yang kita undang? Ada dinas perizinan, kepala dinasnya ada Pak Budi. Ada di dinas perhubungan berkaitan juga dengan Amdal Lalin. Ada juga dari DLH Pak Eko dan stafnya berkaitan dengan perizinan izin lingkungan dan izin lainnya. Ada juga dari PUPR, ada dinas Perindak berkaitan juga dengan persoalan timbangan kemarin. Nah, tadi makanya kita minta laporan dari PPNS apa yang sudah dilakukan berkaitan dengan ini. Dari hasil rapat ini tadi dapat kami simpulkan, pertama ada beberapa temuan itu harus ditindaklanjuti. Ada beberapa temuan ya Pak. Nah, yang harus ditindaklanjuti. Pertama persoalan masalah kemarin sebelum mereka bayar retribusi, ada beberapa retribusi lah. Termasuk ada pajak penerangan jalan, ada air, termasuk juga volume meter yang tidak ada. Ini kita minta mereka untuk dilakukan tindak lanjut terhadap persoalan ini. Silakan ada PPNS nanti. Nah, ini kan mereka harus ada ada kewajiban mereka yang harus mereka penuhi. Yang kedua, terkait masalah penambahan kapasitas pabrik. Penambahan kapasitas pabrik ini tentunya ada, bukan tidak ada izin. Ini perlu paham dengan kawan nih. PHI ini perusahaannya ada izin. Izin yang mereka miliki, izin-izin yang masih berlaku, dimulai dari PT LI, dari PT LI ke PT PAL, dari PAL ke PHI ini, mereka ini kurator. Mereka ini pemenang dari tender lelang dari perusahaan ini. Akhirnya seluruh izin-izin itu masih tetap berlaku, tapi mereka harus melakukan memperbaharui secara administratif. Balik nama. Ya administratif, ya balik nama. Administratif itu tidak berubah apa izin. Nah, ini berkaitan masalah perizinan itu kan. Nah, mereka ini memiliki izin yang mereka dengan PT PAL itu masih berlaku. Tapi mereka ada kewajiban untuk melakukan yang namanya perubahan nama sesuai dengan administratifnya. Yang menjadi persoalan kami ini adalah berkaitan masalah ada ingin rencana mereka untuk menambah kapasitas dari pabrik dari 30 menjadi 60. Kalau yang 30 tidak ada masalah, yang 30 tentu dengan adanya perubahan kapasitasnya merubah izin-izin dasarnya, termasuklah izin lingkungan. Izin lingkungannya apa isinya? Salah satu juga berkaitan AMDAL, kapasitas pabrik, limbahnya dibuang kemana, jumlah kolamnya di mana, dan dampaknya seperti apa. Dari penambahan ini yang dilakukan analisa. Nah, saat ini itulah sedang berproses mereka untuk mengurus izin ini.
yang namanya izin lingkungan tadi kami tanyakan kepada daerah, mereka sudah sampai ke tahap akhir. Tahap akhir untuk dilakukan nanti sidang komisi AMDAL untuk menerbitkan apakah izin ini diberikan atau tidak sesuai dengan kapasitas mereka ini, tergantunglah hasil dari sidang nanti yang dilaksanakan oleh komisi AMDAL. Itu berkaitan dengan izin lingkungan. Nah, artinya kalau ini terpenuhi, misalnya ditolak, artinya mereka tetap kapasitasnya 30. Kalau diterima tentu dengan data-data yang lengkap, termasuk juga analisa yang lengkap dan itu. Berarti menunggu hasil sidang ya? Nah itu. Nah, Yang ketiga. Terakhir kami mau sampaikan, pemerintah sudah bergerak menindaklanjuti hasil temuan yang dilakukan oleh DPRD bersama PPNS kemarin. Ini sudah ada surat teguran-teguran. DLH itu sudah membuat surat teguran, mereka wajib menyelesaikan perizinan berkaitan izin lingkungan. Batas akhirnya adalah 31 Agustus. Kalau tidak selesai 31 Agustus perizinannya, baru nanti ada sanksi yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah.